Tidak afdol kalau teman-teman Wahabi tidak ngebuzzer dan playing victim di komentar. Banyak sekali teman-teman Salafi Wahabi yang berkomentar di VT kami. Ustadz, ini pemecah belah. Tunggu dulu. Simak video-video di bawah ini. Jangan antum katakan saya Salafi, sarah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh? Adakah kabar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW transferin Al-Fatihah buat mereka? Tidak ada, maka sama dengan bid'ah. Ini bukanlah bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi ini adalah rekaan segelintir para ustaz. Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu aneh. Kira-kira siapa yang pertama kali memecah belah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia? Yang membuat gaduh, perpecahan di kampung-kampung dan masjid perkotaan, sehingga banyak berdebat sesuatu hal yang tidak substansial untuk kemaslahatan umat. Kami ini hanya mengomentari ustadz-ustadz kalian. Kemudian ada juga yang berkomentar, Ustadz Syubhat ini, Ustadz Syiah suka merayakan maulid. Lihat video-video di bawah ini. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Kami memperingati hari lahir Nabi, juga kematian ulama kami, kalian cela dan bid'ahkan. Tapi giliran kalian lakukan untuk syekh dan ulama kalian, kalian adem ayem aja. Apakah yang penting nggak ada kata maulid atau haul, tapi boleh dengan kata mengenang, memperingati. Standar ganda sekali kalian. Ada juga yang berkomentar, Ustadz ini nggak pernah belajar agama. Tunggu dulu, lihat video di bawah ini. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu'alam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ini loh, dilihat dan didengarkan. Ada ustadz yang pelajaran dasar fikih pun belum paham. Rukun qauli dalam sholat itu sangat dasar sekali. Santri-santri saya pasti sudah tahu semua. Bagaimana kok malah bahas khilafiyah fikih, khilafiyah dalam akidah, dan berani-beraninya bahas masalah bid'ah dan lainnya. Maaf sebelumnya. Kami itu tidak membenci kawan-kawan dari Salafi Wahabi. Kami juga banyak berteman dan berdiskusi dengan mereka. Kami mengakui ada yang alim juga. Kawan-kawan S3 saya dulu juga cukup banyak dari golongan Salafi Wahabi. Kita sama-sama berjuang di dalam kebaikan, berdiskusi dengan nyaman dan santai. Tidak ada masalah. Yang kami lawan sebenarnya adalah orang-orang yang merasa paling benar sendiri tanpa melihat masalah dengan seutuhnya. Memframing seolah-olah ulama Nusantara itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jikalau kita saling menghargai, mau saling belajar antar sesama, niscaya kita semua akan hidup lebih baik. Bukankah kita akan reuni di surga kelak? Afala ta'qilun?